Halo guys, gue Davo Rofi. Gila, udah lama banget ya gue nggak bikin konten YouTube karena emang sejauh ini terfokus di Instagram dan TikTok. Cuman kali ini gue bakal review salah satu kamera yang gila banget, yaitu Canon EOS R5. Dan gue bakal sedikit cerita salah satu impian gue dari zaman SMA, kalau nggak salah waktu itu tahun 2017, yaitu naik ke gedung rooftop di Jakarta. Asli, jadi waktu gue zaman SMA, gue tuh bener-bener dreaming banget buat dapetin rooftop gedung di Jakarta. Sampai gue pernah jebolin salah satu mall di Jakarta Timur, yang mana lantainya itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi gue tetap sikat buat foto keren-kerenan gitu. Kalau nggak salah waktu itu gue kayak ngejebolin rooftop gitulah, yang emang via emergency door, dan emang gue naikin tangganya manual. Gila, waktu itu 15 tangga capek banget. Tapi sekarang udah beda ceritanya. Jadi semua ini berawal dari gue itu tiba-tiba kepikiran buat BM nge-rooftop lagi di gedung di Jakarta. Karena kan kayak gue kalau misalnya ngebayangin tuh kayak kota, kalau misalkan malam-malam gitu, kelihatannya kan indah banget ya, apalagi Jakarta di bagian perkotaan. Akhirnya gue nggak pakai mikir, gue langsung bikin instastory, guys, di sini ada yang punya akses ke gedung rooftop di Jakarta. Dan akhirnya gue bener-bener tanya tuh di question and answer di Instagram story gitu. Nah kebetulan gue nemu salah satu orang baik yang emang mau ngebantu gue ke salah satu gedung di Jakarta, yang mana gedungnya itu adalah salah satu gedung yang tertinggi di Jakarta. Akhirnya gue berangkat, dan gue berangkat dengan kamera yang gila banget, yaitu Canon EOS R5. Dan gue bawa 2 biji, gokil. Kalau gue sedikit spoiler, kamera ini gue bener-bener gak bohong ya, kalau ini tuh gila banget. Karena pertama, bisa ngerekam video di 8K RAW. Jadi udah 8K, yang mana itu 8 kali lebih besar daripada 1080p. Terus formatnya RAW. Jadi kayak RAW-nya foto, ini RAW-nya video, men. Jadi gila banget. Terus juga kebetulan kamera ini bisa ngerekam di 4K 120 fps. Yang mana kan kalau kompetitor-kompetitornya biasanya cuma bisa rekam di 4K 60 fps. Kebetulan juga Canon EOS R5 udah dapetin C-Log flat profile, yang mana dynamic range-nya tuh gede banget. Jadi lu fleksibel banget lah kalau misalkan pengen color grading. Di sini, gue ngajak beberapa teman gue yang emang selalu nemenin gue pas lagi produksian komersial di Eurofilms. Setelah beberapa proses, akhirnya kita naik dan kita disuguhin dengan view yang gokil banget. Gila men, ini first time gue nge-rooftop yang emang bener-bener proper. Yang mana kan kalau dulu kan gue cuma dibolin 15 lantai, sekarang emang lantainya tinggi banget, dan impian 4 tahun lalu gue tercapai akhirnya. Kalau misalnya dilihat-lihat ya, emang sih rooftop doang ya, kayak nggak ada yang spesial gitu-gitu doang. Tapi namanya juga mimpian kecil ya kan, ya bagi gue tuh spesial banget men. Nggak pakai lama, jiwa videografer gue langsung bener-bener ketar-ketir nih. Kayak gue langsung ngerekam video banyak banget, dari yang awalnya gue tuh datangnya sorean, sampai maghrib dan gelap juga. Jadi semuanya tuh bener-bener gue rekam pakai Canon EOS R5, dan gue dapetin footage-footage yang keren banget di Jakarta. Waktu itu gue ngerekam di resolusi 4K 60 fps di 10-bit 422. Jadi itu udah gila banget lah, dan emang footage itu udah enak banget buat dimain-mainin dan ngehasilin video kayak gini. Pas pertama kali gue megang Canon EOS R5 ini dan mulai ngerekam, sebenarnya ada satu hal yang pertama kali nge-impress gue, yaitu In-Body Image Stabilization atau IBIS. IBIS-nya tuh udah enhancement sampai 8 stop, yang mana itu gila banget. Jadi waktu itu pas gue pengen berangkat ke sana, gue tuh udah planning buat bawa gimbal stabilizer, karena kan ya supaya aman juga, supaya bisa ngasilin video yang benar-benar stabil. Tapi sayangnya karena gue tuh terlalu excited, gue sampai lupa bawa gimbal stabilizer itu sendiri. Awalnya nyesel men, tapi pas gue ngerekam video, ternyata IBIS-nya tuh bener-bener mirip gimbal men. Kayak sumpah gue tuh awalnya nyesel banget, tiba-tiba wah ya udahlah, sikat aja lah, orang IBIS-nya tuh bener-bener halus banget men. Kalau misalkan lu pakai proper teknik juga pas lagi ngerekamnya. Birol-birol yang gue tunjukin ini itu direkam 100% pakai tangan, gak ada keterlibatan gimbal stabilizer sama sekali. Gila banget men, smooth parah. Kalau gue ambil perspektif secara teknologi in general, sebenarnya kalau misalkan bikin kamera dengan sensor full frame yang gede, terus dengan IBIS yang sebagus ini, itu sebenarnya advance parah cuy, susah banget. Sejauh ini, sensor besar yang bisa dapetin IBIS sebagus itu tuh biasanya cuma ada di sensor MFT, alias 2 kali lebih kecil daripada full frame. Dan Canon bisa dapetin IBIS sebagus ini di sensor full frame. Gila men. Ini super ngeri sih teknologinya. Dan emang kalau misalkan gue cerita dikit, gue adalah orang yang berangkat dari kamera yang gak ada IBIS-nya sama sekali. Jadi kalau misalkan pengen stabil, gue harus pakai gimbal stabilizer. Kalau nggak ada gimbalnya, ya udah mau nggak mau pakai tangan atau mungkin pakai strap.
Dan misalkan lu ketemu situasi di mana lu lupa bawa gimbal stabilizer dan lu pakai Canon EOS R5 ini, tenang aja, santuy men. Hasilnya bisa tetap smooth kalau misalkan lu pakai proper teknik. Ngomong-ngomong rooftop kemarin, waktu itu kan gue syutingnya pas gelap ya, low light banget. Dan emang karena gue tuh terbiasanya pakai sensor kamera MFT atau 2 kali lebih kecil dari full frame, dan emang ketika kita pakai ISO yang lebih tinggi, itu bakal cenderung lebih gampang buat dapetin noise. Gue sebenarnya waktu itu cemas sih. Apalagi waktu itu pas gue berangkat ke sana, gue cuma bawa 2 lensa, yaitu 24-105 f4 sama 50mm f1.8. Oke lah, awalnya gue cuma andelin yang 50mm 1.8, yang mana kan bukannya lebar dan gue bisa dapetin ISO yang lebih rendah di hasil yang terang juga. Tapi waktu itu pas gue cobain dengan lensa 24-105 f4, ternyata hasilnya bersih parah men. Gue inget banget, waktu itu gue syuting di ISO 8000, dan hasilnya bersih banget. Gue heran men, ini kamera nge-cheat gimana dah? ISO 8000 aja hasilnya masih bersih. Gila, curang banget men. Mungkin kalau misalnya di GTA itu pakai cheat anti noise club gue. Kalau gue throwback dikit, sebenarnya kamera pertama gue yang emang proper, yang emang DSLR gitu adalah Canon juga, yang mana waktu itu serinya 1300D, alias yang lower end banget. Asli, itu 1300D kamera paling legend yang pernah gue punya, karena di situ gue belajar banyak banget tentang videografi. Oke lah, di situ gue belajar banyak banget tentang videografi dengan kamera itu, mulai dari segitiga exposure, komposisi, angle, audio, dan sebagainya. Tapi gue waktu itu punya satu keluhan, yaitu autofocus. Wajar, nama juga DSLR yang lower end, dimana lu kalau misalnya fokus harus pencet shutternya dulu setengah, dan emang dia itu nggak punya continuous autofocus, alias yang fokusnya itu ngikutin kayak kamera ini. Karena autofocus di kamera gue waktu itu agak-agak enak, ya udah, gue tuh bener-bener ngidam banget sama kamera Canon yang higher end, yaitu yang punya fitur dual pixel autofocus. Dual pixel IF ini teknologi autofocus dari Canon, yang mana ini udah canggih banget dan presisi. Pas gue kemarin coba, asli, lu tinggal klik doang nih di layar, dan emang langsung fokusnya tuh ngikutin kemana objeknya tuh bergerak. Jujur gue sering banget kalau misalkan shoot di low light kayak contohnya kemarin, dan emang ketika gue pakai autofocusnya tuh nggak bisa banget diandelin. Dia tuh miss focus mulu, entah autofocusnya tuh miss mulu atau bahkan hunting alias berubah-ubah mulu. Tapi di EOS R5 ini nggak ada tuh gitu-gituan. Karena biarpun low light pun itu hasil fokusnya benar-benar presisi karena dual pixel autofocus. Gue juga cobain tuh beberapa shot-shot yang emang autofocusnya ala-ala pindah gitulah, dan emang hasilnya presisi banget. Kabarnya sebenarnya sebelum gue berangkat ke rooftop itu, gue tuh sempat ngulik juga apa yang ada di settingannya. Ternyata videonya tuh bisa ngerekam di 8K ya kan, sesuai yang udah gue bilang tadi. Gokil men, kalau misalkan lu rekam video di 8K, laptop lu auto kejang-kejang. Karena gue kadang suka gila ya kan, gue sebenarnya pengen cobain tuh buat ngerekam 8K di rooftop kemarin. Tapi sayangnya kalau misalkan lu pengen ngerekam di 8K, lu harus pakai namanya CFast memory card. Yang mana kalau misalkan kemarin, gue tuh ngerekam pakai SD card biasa. Nah, buat lo yang belum tahu, si CFast memory card tuh sebenarnya sama aja kayak memory card biasa. Cuman dia tuh biasanya speednya tuh high performance banget. Speednya lebih ngebut, tapi minusnya dia tuh lebih gede dan lebih mahal. Tapi ya tadi, karena dia tuh speednya ngebut banget, yang ngerekam 8K itu jadi lancar banget sih men. Kalau ngomongin performa video 8K-nya, gila men, jernih parah. Kalau misalnya kita ambil resolusi 4K, 4K itu kan 4 kali lebih besar daripada 1080p kan. Nah, bayangin, ini 8K men, 8K. 8 kali lebih besar daripada 1080p. Jadi kalau misalkan lu ketemu situasi di mana lu cuma shoot satu footage nih misalkan, terus di editing, ternyata lu perlu shoot yang lebih detail. Ya udah, santuy. Tinggal crop aja dan hasilnya nggak bakal pecah sama sekali. Overall, gue nggak bohong sih. Gue udah consider kamera Canon EOS R5 ini buat jadi kamera buat kebutuhan apapun yang ada di hidup gue. Contoh, buat kerjaan komersil lah kayak Eurofilms, atau bahkan bikin konten. Gue bakal pakai kamera ini. Lo bayangin aja, rasanya pasti enak banget ketika lo punya kamera spek gila yang bisa lo pakai buat kebutuhan apapun. Gue sih yes. Oke, jadi itu dia review sekilas gue tentang kamera Canon EOS R5. Nextnya, lu pada mau gue review kamera apa lagi nih? Sikat, komen aja, ntar kita diskusi di kolom komentar. Kalau gitu, jangan lupa ya buat subscribe gue. Dan by the way, kalau misalkan lo pengen belajar bisnis videografi dan pengen dapetin kesempatan buat kerja bareng gue di Eurofilms, sikat, join aja uroacademy.com. Dan pakai kode gue, Urofi, buat dapetin diskon 10%. Sikat, jadi deh.